Selamat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Serian Kurniawan Harahap dalam pembelajaran kita mengenai teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya itu kaidah dari teks laporan hasil observasi atau definisi dari teks LHO itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Arti menginterpretasi tersendiri adalah menafsirkan. Menafsirkan itu bisa kita kaji sebagai sesuatu yang coba memberi arti. Maka bagaimana kita mencoba memberi artinya? Tentu saja kita masuk kepada prosedural, yaitu menilai, mengevaluasi, ya, bagaimana ketika kita membaca suatu teks laporan hasil observasi lalu kita tafsirkan dan kita beri nilai atau evaluasi atas apa-apa komponen-komponen yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Maka muncullah yang namanya suatu rentang nilai, apakah teks tersebut baik, apakah teks tersebut cukup, atau teks tersebut itu tidak mumpuni, disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Ananda, tentu saja pada pembelajaran kali ini Ananda harus membuka buku, ya, terbitan Erlangga yang ditulis oleh Engkos Kosasi. Dan silakan buka pada bagian B, yaitu menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Itu saja, kita masuk pada poin-poin pembelajaran. Menginterpretasi teks laporan hasil observasi, kita lihat Ananda berbicara tentang struktur pada pertemuan pertama, maka kita harus lebih mendalam lagi. Dalam teks laporan hasil observasi ada namanya pernyataan umum, di mana pernyataan umum itu adalah bagian pendahuluan yang berisi penjelasan-penjelasan umum secara definisi. Jadi secara umum apa proyek atau hal yang kita amati, maka kita ambil laporannya secara umum. Apa dia? Misalkah dia fenomena alam, misalkah dia fenomena sosial, nah itu diambil. Nah itu pada bagian awal, kalian harus ingat, bagian awal dimulai dengan pernyataan umum. Pada bagian kedua atau paragraf berikutnya atau struktur berikutnya itu ada namanya deskripsi bagian. Ananda, pada deskripsi bagian ini tentunya dia adalah penjelasan secara rinci yang mendekati mengenai bagian-bagian dari objek yang diamati. Jadi ini adalah bagian-bagiannya, merupakan perpanjangan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Ingat, struktur hal yang penting dalam sebuah teks adalah kohesi dan koherensi. Kohesi itu adalah sebuah kesatuan, koherensi itu adalah sebuah kepaduan. Jadi dalam paragraf itu ada kesatuan dan kepaduan paragraf. Pada poin 3 pada slide kita ada manfaat. Jadi teks laporan hasil observasi itu bukan hanya bercerita tentang definisi, bukan hanya bercerita tentang bagian, tapi manfaat dari teks tersebut, manfaat dari belajar tersebut, maka kita bisa simpulkan, kita ambil intisarinya, kita cari ikhtisarnya. Seperti itu Ananda. Kira-kira sampai di sini apakah kalian paham? Ya, saya pikir kalian paham. Kita ulangi lagi, strukturnya adalah dimulai dengan pernyataan umum, apa itu definisi dari apa yang kita amati, apa yang kita observasi. Yang kedua itu bagian, kira-kira bagian dari observasinya itu apa. Yang ketiga adalah kesimpulan atau manfaat. Saya kasih contoh pada teks kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi Pekanbaru sebagai kota madani. Ya, beberapa tahun ini slogan Pekanbaru sudah bergeser atau berubah menjadi Pekanbaru Kota Madani dari Pekanbaru Kota Bertuah, ya. Ananda, hari ini kita hidup di kota Pekanbaru, maka kita harus tahu apa itu Pekanbaru.
Maka didefinisikanlah Pekanbaru itu apa? Apakah Pekanbaru itu ibu kota dari Provinsi Riau? Apakah Pekanbaru itu adalah Pekanbaru Kota Madani? Apakah Pekanbaru itu dulunya Sumatera Tengah? Apakah Pekanbaru itu bagaimana? Nah, ini dijelaskan. Nah, serkasi simbol di situ sebagai Bandara Sultan Syarif Kasim International Airport. Nah, itu adalah interpretasi kita terhadap Pekanbaru. Nah, itu dijabarkan dalam teks-teks ya, dalam paragraf-paragraf. Kemudian pada deskripsi bagiannya, Ananda tahu tidak berapa jumlah kecamatan di Pekanbaru, berapa jumlah kelurahan di Pekanbaru, berapa ruas jalan utama di Pekanbaru. Nah, ini harus kita tahu berapa pusat perbelanjaan. Nah, itu semua adalah bagian dari Pekanbaru. Maka itu dideskripsikan sebagai deskripsi bagian. Seperti itu. Maka yang ketiga adalah kesimpulan atau manfaat. Maka kita bisa ambil intisarinya. Pekanbaru itu bagaimana manfaatnya. Maksud manfaat di sini bukan manfaat Pekanbaru, tapi secara keseluruhan Pekanbaru ini mengakomodir bagaimana, seperti itu ya. Nah, itu kita sebut teks LHO Pekanbaru Kota Madani. Kita ambil sebagai penjabaran jelas. Saya kasih infografis di sini. Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau. Pekanbaru disebut Kota Madani. Coba tebak, ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah salah satu deskripsi umum karena dia bercerita tentang Pekanbaru secara keseluruhan. Nah, bagian dari Pekanbaru itu apa? Kecamatan. Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan, 83 kelurahan dari 166 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau. Maka Pekanbaru memiliki 12 kecamatan. Apa saja dia? Nah, yang saya tahu ada Marpoyan Damai, ada Payung Sugaki, ya, ada Tampan, ada Tenayan Raya, ada Bukit Raya, ada Rumbai Pesisir. Nah, banyak. Yang ketiga ada namanya jumlah penduduk. Nah, ini juga masuk pada deskripsi bagian. Ingat, pada tahun 2017 jumlah penduduk Pekanbaru itu 886.226. Wah, luar biasa. Luas wilayahnya 632 km persegi, kemudian 1.401 jiwa per kilometer persegi. Kemudian demografi penduduknya, orang mana saja yang banyak? Tentulah orang Melayu. Mana lagi? Tentulah orang Minang, tentulah orang Jawa, tentulah orang Melayu, tentulah orang Batak, orang Tionghoa, orang Bugis. Nah, itu suku-suku yang muncul di demografi. Maka secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwa Pekanbaru ini kota kita. Kita harus jaga. Kita senang dengan geliat pariwisatanya, senang dengan geliat ekonominya. Nah, ini kita sebut sebagai kesimpulan. Maka Ananda, kita lanjut analisis unsur. Apa saja sih di dalam pernyataan umum itu? Di dalam pernyataan umum itu harus ada definisi. Definisi itu biasanya disebut juga sebagai kopula. Ya, biasanya pakai yaitu, iyalah, yakni, yaitu, adalah. Nah, itu kopula. Jadi pada pernyataan umum harus menggunakan itu. Kemudian pada deskripsi bagian berisi deskripsi bagian yang merupakan kelanjutan dari pernyataan umum sebelumnya. Jadi ini dijelaskan, ini adalah lalu dijelaskan. Kemudian manfaat adalah kesimpulan dari unsur-unsur teks laporan hasil observasi. Secara keseluruhan Ananda harus menginterpretasi, misalkan ada teks, maka Ananda harus analisis bagaimana kelanjutan dari teks tersebut. Apa yang dituju olehnya? Apa pernyataan umumnya? Apa deskripsi bagiannya? Apa kesimpulannya? Sehingga Ananda paham dan mudah untuk mengerjakan jika ada soal seperti itu ya. Sampai jumpa dengan Serian. Semangat 100%. Ingarsa Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Terima kasih. Setelah menonton video tersebut, tentu Ananda kembali mengingat bahwasanya hakikat teks laporan hasil observasi itu adalah pengamatan. Tentunya terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Lalu ada pula muncul kaidah-kaidah yang menentukan bahwa teks tersebut adalah memang betul ciri dari teks laporan hasil observasi tersebut. Maka setelah kita mendapatkan itu, yang pertama kita lakukan dalam menginterpretasi adalah membuat teks penilaian atau teks evaluasi atas teks tersebut. Artinya ada teks laporan hasil observasi, lalu kita nilai dalam bentuk suatu teks pula, yaitu teks evaluasi. Itu bisa berupa satu paragraf, dua paragraf mengenai teks tersebut. Misalnya ada hal-hal yang harus kita tentukan. Pertama, teks tersebut harus berisi
yang namanya kesederhanaan, yaitu dia tidak membingungkan, kata-katanya tidak terlalu tinggi, artinya mudah dicerna, lalu dia memiliki makna jelas, bahwasanya dia tidak memiliki makna yang ganda. Kalau dia mengatakan bahwa ditulislah seperti ini misalnya, teks laporan hasil observasi mengenai pengangguran di Kota Pekanbaru memiliki deskripsi bagian yang lengkap, yang tepat, yang faktual, yang ilmiah. Nah, ini kita sebut sebagai salah satu teks evaluasi contohnya. Lalu tentu saja dia memiliki kelengkapan. Ya, ketika kita mau teks evaluasi tersebut, bagaimana kalimatnya dalam teks evaluasinya? Misalnya kayak gini. Teks tentang laporan hasil observasi Kota Pekanbaru itu sangat lengkap, sangat kompleks. Karena, maka ada kata karena itu disebut sebagai alasan atau kausalitas, sebab akibat. Kenapa kita mengatakan ini? Tentu saja ada alasan. Nah, ini kita sebut sebagai lengkap. Jadi lengkapnya itu harus ada alasan-alasan di belakangnya. Tentu saja didukung oleh fakta. Ya, kenapa dia lengkap teks laporan hasil observasi Pekanbaru itu? Karena dia memuat deskripsi bagiannya, misalnya 16 kecamatan di Kota Pekanbaru misalnya, seperti itu. Lalu kata-kata ketika kita menilai suatu karya itu tidak boleh kita berlagak lebih hebat atau kita berlagak lebih pintar. Maka harus ada yang namanya kata santun. Maka ketika kita berbicara kesantunan, kita tidak boleh memvonis karya seseorang itu dengan jumawa, dengan sombong. Tetaplah rendah hati. Ketika ada teks laporan hasil observasinya, teks laporan hasil observasi ini tidak memuat bagi deskripsi bagian yang lengkap. Hal ini tentunya membuat teks laporan hasil observasi tersebut pincang atau tidak sesuai dengan struktur. Bisa seperti itu. Jangan pula kita bilangkan penulis teks laporan hasil observasi ini bodoh. Itu nggak boleh. Itu tak santun namanya. Ya. Jadi saya pikir itu dulu Ananda. Sekarang Ananda bisa buka halaman 20 ya, 20 21 Ananda bisa lihat di sana berupa rubrik. Nanti Ananda bisa isikan saja di sana. Nah, ya. Ananda, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pada pertemuan kedua ini Ananda mendapatkan cakrawala berpikir yang lebih baik. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.